Hai hai hai, gimana nih kabarnya? Baik dong. Puji Tuhan, baik, Nay. Widih, mantap mantap. Oh iya, ini kan podcast perdana kita di tema 3 nih. Nah, di tema 3 kali ini kita ngambil tema yaitu menjadi milenial yang kreatif dan inovatif di era kompetitif. Dan mungkin teman-teman yang dengerin podcast kita ini belum tahu kita siapa. Nah, mungkin bisa dong kenalin diri kalian terlebih dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih baik kita kenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Antonia Dinda Tanaya dari kelas 11 IPA 1, nomor presensi 4. Halo, kalau aku Anastasia Melisa Putri dari kelas 11 Bahasa nomor absen 2. Halo, kenalin, namaku Aditya Chandra. Oh iya guys, gak kerasa ya kita udah naik kelas 11 aja nih. By the way, kalian selama kurang lebih 2 tahun ini tinggal di rumah ngerasa bosen gak sih? Bosen sih bosen, tapi gimana lagi, karena memang keadaan pandemi belum selesai. Jadi ya kita mau nggak mau harus tetap berada di rumah untuk memutus rantai COVID-19. Iya juga sih. Kalau kamu gimana, Syah? Kalau aku ya, rasa bosan sih ada dan kadang sering muncul di pikiranku gitu. Tapi ya benar kata Adi tadi kan, kita harus menuruti aturan yang ditetapkan untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Iya, sependapat juga sih. Oh ya guys, kegiatan kalian di masa pandemi selama tinggal di rumah ngapain aja sih? Aduh, pakai ditanya. Ya jelas ngapain lagi kalau nggak rebahan, makan, tidur, nonton drakor, scroll TikTok, dan ya mungkin bisa diulang dalam sehari. Astaga, gak gitu juga. Masih ada kegiatan lain loh. Misalnya ngeluangin waktu untuk olahraga. Olahraga gak harus yang berat-berat. Sesuaiin aja sama kemampuan kita. Sebenarnya olahraga itu banyak banget loh manfaatnya. Nih ya, dengan kita mau berolahraga itu dapat membuat peredaran darah lancar, otot tidak kaku, dan juga membantu kerja jantung. Dan hasilnya pun tubuh merasa lebih sehat dan kuat, dan enggak mudah terserang penyakit. Iya Nay, benar banget sih. Sependapat banget deh. Soalnya tuh ya aku ngerasain manfaat olahraga dari yang semua kamu bilang tadi loh. Nah, baguslah kalau emang udah ngerasain. Emangnya kamu olahraga apa, Syah? Iya Nay, kalau aku tuh seminggu 2 atau 3 kali biasanya ikut pencaksilat loh. Jadi ya aku melakukan olahraga pencaksilat. Kan kalau aku sebenarnya dari kecil udah tertarik sama bela diri. Nah jadi aku ikut tuh les pencaksilat di dekat rumah aku gitu. Hah, seriusan kamu ikut bela diri pencaksilat? Iyalah, ngapain juga bercanda. Wah, jago juga kamu Sya. Sya, kalau boleh tahu tujuan dari bela diri pencaksilat itu apa sih? Ya tujuannya untuk membentuk sikap kesatria pada masyarakat, dan kita di sini diajarkan untuk berani membela kebenaran juga keadilan, disiplin yang tinggi serta tanggung jawab lahir batin. Oh ya, aku juga mau sedikit cerita kalau pencaksilat merupakan warisan nenek moyang dan sudah diakui dunia sebagai olahraga asli Indonesia yang berasal dari daerah Minangkabau loh. Wow, keren juga ya, di negara kita ini bisa menghasilkan olahraga yang juga sudah diakui dunia. Iya, keren banget sih. Dan aku juga baru tahu loh kalau olahraga bela diri pencaksilat ternyata memiliki tujuan yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Ternyata masukan kalian ada benernya juga sih. Dan mungkin kedepannya aku akan mulai untuk berolahraga deh. Loh iya dong. Guys, aku mau tanya deh, menurut kalian panah itu termasuk dalam olahraga nggak sih? Kalau menurutku masuk sih, Dit. Soalnya kan kalau kita memainkan panah, secara otomatis kita melakukan gerakan gaya pegas. Dan itu kita menghasilkan gaya yang berat, dan pasti tubuh kita akan menghasilkan keringat. Iya nah ya bener banget tuh. Memang panahan itu masuk dalam golongan latihan olahraga kok. Nih ya, busur panah itu dapat dikategorikan sebagai sebuah senjata yang digunakan untuk menembak anak panah, dibantu oleh kekuatan elastisitas dari panah itu sendiri. Loh, kok bisa? Kekuatan panah
itu dibantu dengan kekuatan elastisitas sih? Loh iya dong Dit, jadi busur panah itu ada hubungannya sama elastisitas. Hubungannya gimana sih ya? Ya, jadi kamu tahu tali busur yang ada di panahan itu kan? Iya, tahu. Nah, jadi sifat tali busur pada panahan itu seperti sifat pegas. Tali busur dan pegas mempunyai sifat yang sama, yaitu bersifat elastis atau lentur lah ya. Nah, ini dapat mengubah energi gerak tarikan tali busur menjadi energi potensial pegas. Nah, ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mengakibatkan benda bergerak. Dan besarnya gaya tarik pada tali busur itu dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Jadi semakin besar gaya tarik, semakin cepat anak panah bergerak. Dengan begitu, jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Walah, jadi ngerti aku sekarang kalau ternyata panahan itu juga masuk dalam kategori latihan olahraga, dan ternyata panahan juga ada hubungannya sama elastisitas ya. Nah, iya gitu, Dit. Oke deh kalau gitu, mulai besok aku mau nyoba latihan olahraga panahan. Nah, gitu dong Dit. Kita nih harus rajin berolahraga. Apalagi kita masih dihadapkan dengan masa pandemi. Jadi, kita juga harus bisa jaga kesehatan tubuh kita. Apalagi bagian penting, yaitu sistem gerak manusia, tulang, dan otot kita. Loh, tapi kenapa cuma tulang dan otot aja, Nay? Iya, Nay, bukannya banyak hal yang harus kita jaga ya? Oke, jadi gini guys, kita ini emang harus bisa menjaga banyak sistem yang ada di tubuh kita. Contohnya aja ketika kita melakukan gerakan olahraga pencaksilat. Nah, jadi di tubuh manusia itu pada dasarnya terdiri atas rangka tulang, otot, dan kulit. Ketiga hal tersebut merupakan bangunan yang kuat namun lentur. Tulang adalah gerak pasif. Hal tersebut disebabkan hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Nah, bener tuh penjelasanmu. Kalau nggak salah, otot itu merupakan alat gerak aktif ya? Iya, Sya. Otot itu merupakan alat gerak aktif. Hal ini disebabkan otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Nah, lalu terjadilah kerjasama antara tulang dan otot untuk menghasilkan suatu gerakan yang dinamis, sehingga manusia bisa beraktivitas. Widih, thanks ya Nay, udah dijelasin lengkap banget tuh. Iya, santai aja lah. Iya tuh, Nay. Bener banget. Penjelasanmu udah detail. Dan ya, aku sekarang jadi tahu kalau semisal sistem gerak tulang dan otot yang ada di tubuh kita ini benar-benar harus kita jaga dan jangan sampai terluka. Nah iya tuh Dit, setuju banget aku. Karena nih ya, kalau semisal sistem gerak kita ini mengalami gangguan, pasti kalian merasa sedih atau aktivitas sehari-hari kalian juga jadi terganggu. Nah, untuk itu kita harus tetap jaga kondisi tubuh dan otot dengan cara sering berolahraga. Iyalah, udah pasti kita harus ngelakuin itu semua. Nih ya, jadi di sini aku juga mau jelasin tentang pentingnya menjaga sistem gerak pada tubuh manusia untuk kesehatan dan tubuh kita. Kalian tahu gak sih guys, bahwa sistem gerak pada tubuh kita sendiri ini terdiri dari otot yang menempel pada tulang rangka sebagai alat gerak aktif dan tulang yang membentuk rangka sebagai alat gerak pasif. Sistem gerak ini dihasilkan dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh tulang dan otot dalam melakukan suatu gerakan. Selain itu, otot memiliki terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Nah, kalau kalian pada penasaran mana sih gambar yang dari ketiga otot itu? Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di layar HP kalian ya. Jangan lupa di pause dulu ya guys. Oh iya ya, jadi kalau misal ada tulang atau otot yang ada di tubuh kita itu mengalami kerusakan, kayak misal patah tulang, ngeri juga ya Nay? Iya Syah, rentan banget. Nah, aku juga mau sedikit cerita tentang saudaraku yang dulu pernah ngalamin kecelakaan saat dia tuh naik motor. Nah, waktu itu katanya kakinya ngerasain sakit banget. Dan pas udah ronsen, ternyata kakinya patah tulang. Dan ya keputusan dari dokter untuk melakukan proses penyembuhan patah tulang itu dengan cara menggunakan metode pemasangan gips.
Jadi pemasangan gips itu adalah pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu agar tulang dapat tersangga dengan baik sampai tulang pulih kembali. Wah, ternyata cukup rentan juga ya jika kita nggak hati-hati dengan kondisi tulang kita. Iya Dit, maka dari itu kan bahwa sebenarnya tulang itu memang sangat rentan. Oh iya Dit, nah kalian tahu nggak sih kalau misal nih kita nggak rajin olahraga, kemungkinan besar ya sistem sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita ini nggak bekerja dengan baik loh. Karena kan sirkulasi jantung itu kan bekerja dengan cara memompa darah ke seluruh tubuh dan menyalurkannya melalui pembuluh arteri dan vena. Nah, ketika sirkulasi jantung kita tidak bekerja dengan baik, maka dampak yang akan terjadi adalah sirkulasi darah tidak lancar. Waduh, ngeri juga ya. BTW, keluhan-keluhan apa sih Sia yang muncul ketika sirkulasi darah tidak lancar? Nah, untuk keluhannya itu biasanya kesemutan, nyeri, mati rasa, dan sakit berdenyut pada lengan dan kaki. Wait. Kalian ngomongin sirkulasi darah kan? Tapi kalian ngerti nggak sih peran dari sirkulasi darah apa? Ya ngerti lah. Jadi peran sirkulasi darah yaitu mengalirkan darah dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Nah, fungsi dari sirkulasi darah itu yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, di dalam sirkulasi darah terdapat dua peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Kayak gini nih, contoh gambar dari peredaran darah manusia. Oh, oke. Thanks ya. Nah, kalau gini kan aku jadi tahu lebih dalam tentang sirkulasi darah. Hehe. Oh iya guys, aku jadi keinget sesuatu nih. Kemarin kan aku habis baca di Quora gitu kan. Nah, di situ muncul kayak ada artikel gitu loh tentang penyakit sirkulasi darah yang tidak lancar, dan juga ada beberapa penyakit atau gangguan yang bisa membuat sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Emangnya penyakit apa yang bisa bikin sirkulasi darah nggak lancar? Salah satu contoh penyakitnya itu vena varikosa. Kondisi ini dikenal sebagai varises. Varises terjadi ketika katup kecil di dalam pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan benar. Oh iya, aku juga mau sedikit nambahin nih guys tentang pembahasan penyakit vena variosa. Jadi pembuluh darah vena itu kan memiliki katup kecil yang rutin membuka dan menutup untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Nah, jika katup tersebut rusak atau melemah, maka aliran darah menjadi tidak lancar dan berkumpul di pembuluh darah vena. Nah, hal inilah yang menyebabkan pembengkakan pembuluh darah vena tersebut. Gitu guys. Wah, keren banget. Thanks ya udah jelasin ke kita semua. Iya, sans aja. BTW guys, selain olahraga, di masa pandemi ini kita juga perlu menjaga kesehatan loh, dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya aja buah dan sayur. Iya bener banget Dit, apalagi buah kan sumber serat makanan yang sangat baik bagi tubuh kita. Iya Nay. BTW guys, tapi ya kemarin aku kan mau makan apel. Nah, sebelumnya udah aku cuci pakai air mateng, terus aku kupas deh buah apelnya. Nah, itu kan aku posisi juga sambil ikut PJJ gitu kan. Jadi setelah aku ngupas apelnya, aku taruh di meja dapur. Niatku tuh mau aku makan setelah PJJ aja gitu. Tapi malah kelupaan sampai malam. Pas malamnya mau aku ambil air minum di kulkas, aku baru keinget dong kalau misal pagi tadi aku ngupas buah apel dan ternyata warnanya udah berubah jadi coklat kemerahan dan udah kayak membusuk gitu. Jadi ya udah deh, nggak jadi aku makan. Padahal pagi tadi pengen banget makan buah-buahnya seger. Malah kelupaan sendiri. Loh, kok bisa busuk ya? Tapi kenapa ya kalau buah itu nggak bisa tahan lama kalau di ruangan yang terbuka, apalagi kayak buah apel itu?
Ya aku juga kurang tahu penyebabnya apa gitu. Nah guys, gini deh biar aku jelasin. Jadi kalau kita punya makanan termasuk juga buah, sebisa mungkin kita masukin ke dalam lemari es. Dan itu harus dalam kondisi suhu yang rendah. Nah, jadi makanan atau buah yang membusuk tadi itu ditentukan oleh laju reaksi dan dapat dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Ya, tapi kenapa harus dalam kondisi suhu yang rendah, Nay? Nah, jadi cepat atau lambatnya makanan yang membusuk itu dapat ditentukan dengan laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia itu sendiri dapat mengalami perubahan konsentrasi yang besar. Karena semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Nah, selain itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada konsentrasi. Faktor konsentrasi ini memiliki larutan yang pekat, yang artinya dapat meningkatkan laju reaksi. Karena semakin tinggi konsentrasi akan semakin banyak molekul yang bertumbukan, sehingga dengan mudah akan cepat meningkatkan laju reaksi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor luas permukaan. Prinsip kerja pada faktor ini yaitu semakin besar luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan bisa menjadi semakin tinggi. Faktor selanjutnya adalah faktor suhu. Prinsip kerja pada faktor ini yaitu suhu yang tinggi akan lebih cepat meningkatkan laju reaksi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Dan faktor yang terakhir adalah faktor katalis. Pada faktor ini dapat mempercepat atau meningkatkan laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi, yaitu energi minimal yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah guys, mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari aku. Jadi itulah mengapa kita harus menyimpan makanan di dalam suhu yang rendah, karena semakin rendah suhu maka percepatan laju reaksi akan semakin kecil. Wah, gila, keren banget penjelasannya, lengkap gitu. Nah, sekarang Al jadi tahu nih kalau ternyata menyimpan makanan di suhu yang tinggi itu dapat membuat makanan cepat membusuk. Jadi besok-besok kalau mau naruh makanan mending aku masukin ke dalam lemari es aja kali ya. Karena kemungkinan besar kan makanan itu akan tahan lama gitu. Oh iya, di dalam laju reaksi juga dijelaskan tentang teori tumbukan. Jadi, teori tumbukan adalah teori yang menyatakan bahwa partikel bereaksi atau reaktan harus bertumbukan secara efektif untuk terjadinya suatu reaksi. Widih, lengkap banget Nay penjelasannya. BTW, makasih ya udah kasih penjelasannya ke kita. Oke guys, sama-sama, santai aja kali. Guys, aku mau cerita tentang pengalaman kakakku nih. Mau denger gak? Apa tuh? Tapi aku mau jelasin pakai bahasa Jerman nih biar kelihatan keren ya kan. Yaudah deh, coba deh biar paham dikit-dikit soal bahasa Jerman. Jadi gini, mein brother is a manager. Arbeit being user family Unternehmen die Production Snack jeden Tag Arbeit von 7 Uhr bis 16 Uhr. Ya gitu deh intinya. Maaf ribet ya, kan namanya juga baru belajar. Udah sih, santai aja, pengucapan bahasa Jerman kan emang susah. Hah? Apaan tuh? Nggak paham aku sih ya. Udah aku duga. Jadi kakakku tuh seorang manajer. Dia kerjanya di bisnis keluarga kita gitu. Jadi kita menghasilkan makanan ringan dan setiap hari dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore guys. Oh alas ya, kirain apa kok tiba-tiba ngobrol pakai bahasa Jerman. Kan jadi bingung aku tuh. Ya udah, kita belajar dikit-dikit deh biar mudeng. Terus usaha kakakmu pasti laku banyak dong sampai ke luar negeri. Nah, di bisnis itu diperhatiin juga nggak sih soal hitungan BEP-nya? Wait, BEP itu apa lagi sih? Ya ampun, aku nggak paham sumpah. Ya ampun, kirain paham. Ya kebetulan memang dihitung dan aku juga ikut belajar dikit-dikit sih.
Aku bantu jawab ya. Jadi BEP itu titik dimana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, atau yang disebut dengan titik impas. BEP itu diharuskan loh. Nah, iya gitu, Dit. Oh alah gitu. Terus tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menentukan persamaan biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam satu periode, atau singkatnya untuk menutup total biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam jangka waktu yang tertentu lah. Ya, baik biaya tetap maupun biaya variabel sih. Berarti dapat membantu manajemen dalam berbagai hal dong. Nah, iya gitu, Dit. Oh alah begitu. Tapi perlu diingat lagi loh ya, kalau semisal semakin laris produk yang kita jual, kita juga harus meningkatkan lagi kualitasnya loh, biar nggak dapat komplain dari konsumen. Kemarin aku diminta papaku membuat surat komplain karena barang yang kami beli tuh ada sedikit kerusakan gitu. BTW, emang barang yang kamu beli itu apa? Terus kerusakannya apa? Terus isi suratnya gimana sih? Ya, aku beli lemari, rada meleot gitu. Kayak gini isi suratnya. Terus itu suratnya udah ditanggapin sama yang jualan belum? Iya, udah kok. Akhirnya diganti sama lemari yang baru, dan yang aku beli waktu itu dibawa balik gitu. Wah, itu contoh penjual yang bertanggung jawab ya. Iyalah, patut diacungi jempol sih. Nah iya, terus gini guys, sebenarnya kalian sadar gak sih kalau tiap ada misa pasti ada persembahan? Sadarlah, aku rutin tuh kalau ngisi persembahan. Iya. Kalau itu mah semua orang juga ngisi, Dit. Tapi ada apa nih kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Enggak, ya soalnya minggu kemarin agak spesial sih. Hah? Spesial gimana? Bukannya kayak minggu biasa pada umumnya ya? Bukan gitu maksudnya. Tahu Romo kan? Romo itu sebagai kaum hierarki mengajak seluruh umat gerejaku untuk menyisihkan uang persembahan gitu guys, buat bakti sosial gitu loh. Kaum hierarki. Apaan tuh? Asing banget didengar. Ada, sini tak bantu jelasin. Jadi kaum hierarki itu dalam pemakaian kanonikal dan umum merujuk kepada orang-orang yang memegang otoritas dalam sebuah gereja Kristen. Nah, kalau dalam gereja Katolik, otoritas utamanya terdiri dari para uskup, sementara para imam dan diakon bertugas sebagai para asisten mereka, rekan kerja atau pemberi bantuan. Walah, ternyata itu toh. Makasih nih penjelasannya. Oke, santai aja lah. Ini mau lanjut gak nih? Lanjut. Haha. Nah, bakti sosial itu buat masyarakat yang lagi kesusahan, kayak terkena musibah atau kesusahan ekonomi guys. Kasian gak sih kalian? Aku gak tega loh, sampai nangis. Apa sih Sya? Alay ah. Tapi emang rasa sedih sih kalau tahu ada masyarakat yang lagi kesusahan buat bertahan hidup. Iya kan, bener kayak yang aku bilang itu. Tapi tolong menolong itu termasuk ke dalam nilai kultural nggak sih? Maksudku tolong menolong nih baik loh, dan memang masuk ke dalam nilai kultural masyarakat kita. Iya, emang baik kok. Malah kita diwajibkan sih biar mewariskan nilai kultural itu buat generasi penerus kita guys. Nah, iya bener tuh. Tolong menolong emang harus terus ada buat generasi penerus kita, supaya tidak punah. Karena itu nilai kultural yang ada di budaya kita dan harus tetap dilestarikan. Nih ya guys,
Kita nih sebagai generasi muda harus bisa menjadi generasi milenial yang kreatif dan inovatif loh. Apalagi di zaman seperti ini, kita mau nggak mau harus selalu beradaptasi dengan kebiasaan yang baru kan? Iya Syah, true banget sih. BTW guys, jujur aja nih, aku tuh orangnya mageran dan kurang kreatif aja. Lah, kok gitu Dit? Iyalah, barusan aja nih, aku dicat sama mamaku, katanya disuruh bantuin adekku buat tugas sekolahnya. Dan aku nggak bisa, dan nggak tahu mau mulainya dari mana. Hah? Emang tugas apaan, Dit? Kalau nggak salah tugasnya tuh disuruh bikin teks surat seseorang, terus temanya tentang perpisahan sekolah gitu. Tapi aku bingung teks seseorang itu apaan dan isiannya tuh apa aja gitu. Aku masih bingung sih. Oh alah, teks seseorang ya. Teks seseorang itu sebenarnya teks pidato kan ya, yang isinya paling pembuka, sambutan, terus isi habis itu penutup kan. Kan kayak gitu doang, masa belum paham? Aku sih dulu pernah bikin di sekolah, tapi udah lupa. Haha. Gini aja, Dit. Mumpung aku juga lagi longgar waktunya, aku coba bantuin bikin teksnya ya untuk adikmu, karena aku dulu juga udah pernah bikin sih, jadi masih agak inget lah. Oke deh, ya udah, boleh. Enak banget sih. Tapi nggak apa-apa sih, hitung-hitung bantuin ya kan. Iyalah. Kalau kayak gini gimana, Dit? Setuju nggak? Atau bagus nggak? Wah, keren banget sih ya. Jago juga ya kamu bikin seseorang bahasa Jawa. Thank ya sih ya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya, dan mungkin kedepannya bisa bikin yang lebih baik daripada ini gitu. Iya Dit, kamu harus mau mencoba dan bikin sekreatif mungkin, supaya karya yang dihasilkan bisa memuaskan juga. Oke deh. Siap. Thanks ya guys. Oke, Dit, sama-sama. Wah, udah panjang banget kayaknya kita ngobrol. Kita lanjutin kapan-kapan, sabi kali ya. Maaf ya guys, kalau misal ada cara pengucapan kita yang salah. Oke guys, semoga podcast dari kelompok 1 kami ini bisa dijadiin pengetahuan yang baru ya. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, bye semua.